ilmu dunia akhirat. Apa dalilnya bahwa Allah itu ada? Yang pertama ada dalil nakli. Dalil nakli itu dari Al-Quran dan dari hadis. Yang kedua ada dalil akli, dalil akal. Ya, dalil akli itu dalil akal. Kenapa kok mesti pakai dalil akli? Pemakaian dalil akli bukan untuk menyampingkan dalil nakli Al-Quran dan hadis. Dalil akli ya hanya untuk menguatkan, menjadi saksi kebenaran dalil nakli dan akli. Dalil nakli yaitu Al-Quran dan hadis. Karena tidak semua orang akan menerima dalil nakli, dalil Al-Quran dan hadis. Contohnya siapa? Orang ateis. Orang ateis kalau kita mengatakan afillahi syak, Allah itu ada, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dia tidak percaya tentang Al-Quran. Untuk percaya kepada Al-Quran harus percaya kepada Allah dulu, baru bisa percaya kepada Al-Quran. Nah, sedangkan orang ateis tidak percaya kepada Allah. Dan kita katakan bahwa Al-Quran ini dari Allah. Jadi kalau kita berdalil kepada mereka dengan dalil nakli, ya mesti nggak diterima. Maka butuhlah dalil akli, ya, dalil secara rasional, secara akal. Ya kalau kita misalnya orang ateis kan biasanya ya hidup di dunia ini ya berjalan begitu saja. Kalau orang mau jatuh dari pesawat misalnya, ya dia akan melakukan hal-hal yang meminimalisir terjadinya kematian atau dan lain sebagainya. Ya. Beda dengan orang yang mukmin, yang bertuhan, akan berdoa. Dia mengatakan biasanya orang-orang ateis pun orang yang berdoa pun jatuh juga sama saja. Itu kan juga bukan dalil bahwa itu juga bukan dalil bahwa Allah itu tidak ada. Tapi yang ingin saya tekankan bahwa perlunya dalil akli untuk menguatkan kita, menguatkan keimanan kita, dan untuk mengkhitabi kepada orang-orang yang memang pada dasarnya tidak percaya dengan Al-Quran. Yang pertama, dalil akan adanya Allah itu adalah dari Al-Quran dulu. Allah Ta'ala berfirman, afillahi syak. Afillahi syak. Maknanya, apakah ada keraguan tentang adanya Allah? Secara tekstual ayat ini kalau diartikan begitu. Apakah ada keraguan tentang adanya Allah? Dalam bahasa Arab, metode redaksi seperti ini disebut dengan metode istifham ingkari. Metode pertanyaan tujuannya untuk mengingkari. Jadi apa maknanya? Apakah ada keraguan pada Allah? Maknanya tidak. Jadi kalau diartikan secara maknanya saja, tidak ada keraguan akan adanya Allah. Itu makna istifham ingkari. Sama aja kayak misalnya ada orang kasih tahu, ini contoh. Ada orang kasih tahu ke saya, Ustaz, di sana di Jalan Sepakat ada namanya Masjid Baitul Maqmum. Kalau Ustaz nggak usah sholat jamaah di sana. Kenapa masjidnya jelek? Panas. Suara imamnya bagus, suara speakernya mic-nya nggak bagus. Mungkin karena kebetulan atau saya terlalu penasaran, saya datang ke sini. Sampai di sini dari luar parkirannya aja pakai keramik. Masuk ke dalam AC kayak ayat, ada kipas angin, lampu, suara imamnya bagus, speakernya bagus. Terus apa saya katakan? Ini yang namanya masjid jelek. Apa makna itu, Pak? Pertanyaan itu memang pertanyaan butuh jawaban atau ingin mengingkari kata orang katanya ini masjid jelek. Ingin mengingkari yang kata orang ini masjid jelek, itu namanya istifham ingkari. Oh ini yang namanya masjid jelek, maknanya apa? Ini bukan jelek kalau seperti ini. Kan itu maknanya.
Nah, itu dalam Al-Quran metode seperti ini namanya metode istifham ingkari. Jadi afillahi syak secara tekstual, apakah ada keraguan akan adanya Allah? Tidak ada keraguan. Maknanya tidak ada keraguan akan adanya Allah. Nah, metode seperti ini juga banyak di Al-Quran. Contoh kisah Nabi Ibrahim. Kisah Nabi Ibrahim yang ketika melihat bintang, melihat bulan, kemudian melihat matahari. Kemudian sebagian orang memahaminya bahwa dulunya Nabi Ibrahim itu menyembah bintang. Kemudian bintang tenggelam, lenyap, gak bisa jadi Tuhan. Nengok bulan, ini lebih besar dari bintang. Tenggelam, gak bisa jadi Tuhan. Nengok matahari, wah ini lebih besar daripada bulan, ini bisa jadi Tuhan. Rupanya tenggelam juga. Akhirnya, ini tidak bisa jadi Tuhan. Mana yang saya maksud kata-katanya? Di dalam Al-Quran itu ada disebutkan Hadza Rabbi. Ketika melihat bulan, bintang, matahari, Hadza Rabbi. Para ulama mufassirun, Hadza Rabbi ini istifham ingkar. Apa maknanya? Sesuatu yang berubah, muncul, tenggelam, muncul, tenggelam. Apakah ini Tuhanku? Artinya ini bukan Tuhan. Apa kata Allah? Jadi Nabi Ibrahim ini sedang mempertunjukkan hujjah, dalil akli kepada orang-orang kafir. Oleh karena itu Allah Ta'ala mengatakan wa tilka hujjatuna ataina Ibrahim. Itulah hujjah kami yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim. Dengan dalil lain bahwa Nabi Ibrahim baik sebelum ataupun sesudah menjadi nabi itu tidak pernah menyembah kepada selain Allah. Jadi Nabi Ibrahim sebelum diangkat menjadi nabi, Allah sudah berikan ilham supaya tidak menyembah kepada selain Allah. Allah Ta'ala berfirman, وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلِ. Kata Allah, sungguh kami telah datangkan kepada Nabi Ibrahim rusdahu, petunjuknya, min qabl, artinya dari sebelum diutus menjadi nabi. Nah, jadi untuk mengetahui, memahami Al-Quran harus tahu metode-metode yang seperti ini. Metode adalah bahasa Arab. Nah, kita kembali lagi ke afillahi syak. Jadi dalil dari Al-Quran, tidak ada keraguan akan adanya Allah Ta'ala. Kalau dari hadis datang beberapa orang kepada Nabi Muhammad SAW bertanya tentang awal atau penciptaan alam ini. Lalu Rasulullah SAW menjelaskan dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, Kanallahu walam yakun syai'un ghairuh. Allah itu ada pada azal dan tidak ada sesuatu pun selainnya. Ini salah satu dalil dari ayat ataupun dari hadis yang menjelaskan bahwa Allah itu ada. Sebenarnya Al-Quran sendiri itu ya kalau dengan iman itu menunjukkan kalau Allah itu ada. Kalau kita baca di banyak ayat, ya akan meyakini, akan tahu bahwa Allah itu ada. Di banyak hadis, ya. Cuma disebutkan satu-satu saja. Dari Al-Quran, apa dalilnya tadi Pak? Afillahi syak. Apakah maknanya tidak ada keraguan akan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari hadis, Kanallahu wa lam yakun syai'un ghairuh. Allah ada dan tidak ada sesuatu pun selainnya. Dalil akli lagi. Bagaimana secara akal rasional kita bahwa Allah itu ada, pencipta alam ini ada.
Nah, ini berguna ketika berbicara kepada orang-orang yang tidak meyakini adanya Allah Ta'ala. Kalau kita tengok alam ini, semesta ini, bumi dan semua isinya, kemudian antara langit dan bumi, semua isinya, kemudian di langit dengan semua apa yang ada di sana, planet, bintang, semuanya, itu ada, kalau kita tarik benang merahnya, ada di mana titik temu yang sama, semuanya sama. Apa itu? Yaitu berubah. Berubah dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Berubah dari satu sifat kepada sifat yang lain. Ya, kalau kita sendiri mesti tahu, masjid ini saja bagaimanapun kokohnya, ini seiring berjalannya waktu, ini juga berubah. Kalaupun tidak secara fisiknya, sifatnya berubah. Alam ini, angin, bumi, pepohonan, semuanya berubah. Di langit pun berubah. Bintang-bintang itu berubah dari satu keadaan ke keadaan yang lain, dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu sifat ke sifat yang lain. Mulai dari kita kecil sampai dewasa, fisiknya bertambah besar, sifatnya juga berubah. Ya, sifatnya berubah. Begitu juga alam. Kemudian semua alam ini, apapunlah bentuknya, apapun yang ada di dalamnya, itu mempunyai sifat-sifat atau karakter yang khusus, ya, mempunyai karakter-karakter tersendiri yang khusus bagi dia. Kayak misalnya dari es sifatnya dingin, api sifatnya panas, ya, angin bisa kencang, bisa sepoi-sepoi, semuanya ada sifat-sifat. Entah itu warna, entah itu sifat fisiknya, dan lain sebagainya. Jadi ada dua poin. Yang pertama, semua alam ini berubah. Yang kedua, punya sifat-sifat karakter yang berbeda-beda. Nah, perubahan-perubahan ini secara akal, ya, secara akal adanya sesuatu, akal ini hanya bisa menerima sesuatu itu berubah kalau ada yang merubah. Yang tidak berakal pun tahu, yang tidak punya akal pun mesti tahu. Jadi akal kita itu hanya bisa menerima kalau ada perubahan, kalau ada perbuatan, kalau ada pergerakan, kalau ada kekhususan, mesti ada yang merubah, mesti ada yang melakukan, memperbuat, atau yang mengkhususkan dengan sifat tertentu. Makanya salah satu dalil akli yang biasa disampaikan ulama itu kalau ada perbuatan mesti ada yang memperbuat. Kita misalnya lagi sendirian jalan, terus ada yang nyolek dari belakang malam-malam misalnya. Apa respon kita kira-kira? Apa responnya, Pak? Lari, anggap aja lari lah ya. Malu mungkin ya. Lari dia. Kenapa dia lari? Karena dia yakin bahwa ada sesuatu yang melakukan itu. Yang dia yakini itu mungkin dari jin misalnya. Jin memang bisa nyolek? Bisa. Cuma nyolek aja jin bisa. Berubah wujud jin itu ya makhluk Allah Ta'ala, mempunyai sifat-sifat khusus juga. Mungkin tidak sama dengan manusia. Kenapa kok dia lari? Karena dia yakin bahwa di situ pasti ada yang melakukan. Atau yang lebih ininya lagi, kambing lah. Kambing itu kalau lagi dia makan, kita pukul belakangnya, itu kaget nggak? Itu kira-kira kenapa kan kaget? Nengok ke belakang nggak? Atau kalau ada, misalnya maaf ada anjing nih, kemudian kita lempar dari belakang, gonggong nggak dia? Kalau kita nampak kita, ngejar kita nggak? Kenapa anjing itu ngejar kita? Karena tahu tadi mesti ada yang pukul, ada yang melakukan. Nah, binatang tak berakal aja tahu gitu kan? Nah, bagaimana dengan kita yang punya akal? Mesti lebih utama meyakini bahwa
alam atau sebuah perubahan, sebuah perbuatan mesti ada yang melakukan. Kalau kita pergi ke hutan itu tidak pernah dijamah orang misalnya. Yang kita tahu misalnya tidak ada orang bangun apa-apa. Tiba-tiba kita lagi ke sana ada bangunan batu bata di sini. Ya, kota kayak bekas sumur ada batu bata gitu. Kira-kira apa yang kita yakini? Oh ini mesti jadi sendirinya. Atau kita yakin pasti ada orang yang bangun. Yakinnya mesti ada orang yang bangun. Walaupun kita tahu hutan ini gak ada penghuninya, pasti di otak kita gak mungkin ini terjadi dengan sendiri. Kalau kita tanya sama orang ateis pun, dia sendiri kita lempar, kemudian kita diam aja, siapa yang lempar? Mesti marah dia. Kenapa? Karena dia yakin perbuatan mesti ada yang melakukan. Yang sederhana saja kalau kita bilang, oh tidak ada, misalnya kita sedang berdua, kita pukul diam-diam, dia mesti akan mengatakan bahwa gak mungkin di sini ada orang pukul selain kamu, mesti kamu pelakunya. Kita bilang, bukan saya pelakunya, itu pukulan terjadi dengan sendirinya. Terima gak kira-kira orang ateis? Gak akan terima. Mesti dia marah ke kita. Hal yang sederhana saja dia gak percaya kalau sesuatu itu gak ada pelakunya. Bagaimana dengan alam yang besar ini, yang rapi, tersusun, indah, agung? Kok bisa dia percaya bahwa ini terjadinya dengan sendiri? Seperti misalnya teori apa namanya? Big Bang. Ya, itu gas atau apa memadat seiring berjalannya waktu kemudian pecah, maka jadilah unsur-unsur yang ada sekarang misalnya. Ini siapa penciptanya? Siapa penciptanya kalau itu? Ada benda memadat atau unsur-unsur kimia tak apalah namanya, memadat kemudian seiring berjalannya waktu pecah, kemudian pecahan-pecahan ini seiring berjalannya waktu jadi planet ini, jadi bumi, jadi matahari, jadi bulan. Ini siapa penciptanya kalau seperti ini? Penciptanya waktu. Ya, namanya penciptanya waktu. Nah, ini yang diyakini oleh orang-orang sana, orang-orang ateis. Jadi alam ini yang menciptakan itu waktu. Jadi pecahan-pecahan itu seiring berjalannya waktulah atau tabi'ah kalau bahasanya. Tabi'ah atau tabi'ah itulah yang menjadikan batu ini menjadi bumi. Kemudian isi-isinya itu waktu yang menjadikan. Misalnya pohon itu yang menumbuhkan itu ya tabi'ahnya. Karena dia dilalui oleh waktu, waktu itulah yang menjadikan dia tumbuh, lama-lama tumbuh. Nah seperti itu. Ya, jadi menurut dia itu logika yang atau logik lah, masuk akal menurut dia dengan konsep seperti itu. Tapi menurut dia tidak masuk akal kalau ada pukulan tanpa ada yang memukul. Ya, dan itu terjadi ya pada seorang ulama dulu. Ketika ditantang oleh orang-orang ateis, datang kepada Amir Sultan, bawakan saya kepada satu ulama kalian biar saya debat. Kata sultannya, ya udah kita panggil Imam Al-Auza'i. Lama nggak datang. Sampai akhirnya si ateis ini menganggap bahwa ulama kalian ini takut, tidak mau berdebat karena tidak punya dalil. Akhirnya lambat-lambat datang, lama-lama datang, ya dicemekeh lah sama orang ateis karena takut dan sebagainya. Akhirnya ulama ini menjawab, Auza'i ini menjawab, enggak, tadi saya itu rumahnya di seberang sungai. Cuman waktu mau nyebrang, mau ke sini, nggak ada sampan. Jadi saya tunggulah di tepi sungai, lama-lama di samping saya itu ada beberapa ranting pohon-pohon itu pada berjatuhan ke sungai, kemudian menyatu jadi sampah sendiri. Nah itulah yang saya pakai untuk nyebrang sungai sampai ke sini. Ateis ini apa? Dengan cepat dia mengatakan tidak mungkin. Ya, mana mungkin dahan-dahan, ranting-ranting pohon itu bisa menyatu sendirinya tanpa ada yang buat. Ya udah tinggal jawab.
Yang sederhana aja kamu nggak terima, nggak masuk akal kamu kalau tidak ada yang buat. Bagaimana dengan alam semesta ini yang begitu rapi, tersusun, hebat, ya? Bagaimana akal kamu kok bisa lebih nggak percaya ini dibandingkan sesuatu hal yang lebih besar, lebih utama untuk mesti ada Tuhannya, ada yang menciptakannya. Nah, dalam kisahnya itu selesai, ya, debat itu langsung selesai. Ya, jadi itulah gunanya dalil akli. Ya, jadi dalil akli itu tidak bisa ditolak mentah-mentah. Orang Mu'tazilah itu mensyaratkan untuk sahnya iman harus pakai dalil akli. Kalau kamu tidak tahu, kata mereka, kalau kamu tidak tahu dalil akli, kamu mungkin belum dikatakan beriman. Kalau tidak tahu dalil aklinya Allah itu begini dan sebagainya, katanya itu belum beriman. Itu yang keliru sama orang. Sehingga dengan mensyaratkan itu menjadi patokan utama, nanti ayat sama hadisnya bisa berubah-berubah. Ya, kalau ahli sunnah ayat dalil seperti itu yang seperti Mu'tazilah itu yang ditolak. Itu yang nggak benar. Kalau ahli sunnah wal jamaah, yang pertama itu nakli, Al-Quran, hadis, kemudian dikuatkan dengan dalil akli. Memang Al-Quran dan hadis itu tidak perlu penguatan dengan akal, tapi akal ini untuk menguatkan kita. Kita yang butuh itu, kita yang butuh. Al-Quran tidak butuh dikuatkan dengan akal kita. Kita yang butuh dengan akal kita untuk meyakini Al-Quran ini benar, hadis ini benar. Karena Al-Quran dan hadis tidak mungkin keluar dari akal yang sehat. Karena Al-Quran dan hadis tidak mungkin keluar dari akal yang sehat. Ya. Selebihnya kayak dalil-dalil akli, misalnya kita butuh untuk ngomong sama orang-orang ateis, itu ya pakai dalil akli. Kalau pakai dalil tentang Nabi, ya mereka nggak percaya duluan tentang Nabi, tentang Al-Quran. Mereka sudah nggak percaya lebih dahulu daripada mereka lebih nggak percaya Al-Quran. Kemudian kita pakai Al-Quran, ya nggak ngaruh. Ya. Kayak orang, saya nggak percaya kalau misalnya minum obat ini bisa nyembuhkan ini misalnya. Ya udah, apakah saya mau minum? Nggak mau, karena saya udah yakin obat ini tidak ada gunanya. Ya, mesti nggak dipakai. Itulah pakai dalil akli. Ya, jadi mengenal Allah Taala dengan mengetahui sifat-sifatnya. Salah satu sifatnya yaitu sifat al-wujud, bahwa Allah itu ada dan adanya Allah Ta'ala itu berbeda dengan adanya makhluk. Seperti apa bedanya? Adanya kita itu ada awalnya, adanya makhluk itu ada awalnya. Jadi yang kita tahu di alam ini, ya, titik temunya itu di mana? Semua alam ini yang punya sifat berubah, yang punya sifat karakter-karakter khusus, itu mesti ada awal terjadinya. Ada awal terjadi. Walaupun kita tidak tahu kapan. Contoh, Bapak tahu kan saya ada ini? Tahu nggak saya ada nih? Kalau ada yang jawab nggak tahu, nah ini dikeragui nih, barangkali Sufistoiyah. Sufistoiyah itu ada kelompok yang meyakini bahwa apa yang kita lihat itu sebenarnya hayalan, nggak ada hakikatnya. Bahkan dirinya sendiri pun hayalan, sebenarnya nggak ada. Kalau bantah orang ini cukup pukul kepalanya aja. Nah, kalau dia merasa sakit, ada nggak pukulan? Kalau nggak ada, harusnya nggak sakit. Kan iya kan ya? Nah, tapi Bapak tahu nggak kapan saya lahir? Nah, ya Bapak tahu saya ada. Bapak tahu, cuman tanggalnya kan nggak tahu ya. Tapi Bapak yakin kan bahwa saya dilahirkan? Ada awalnya. Kenapa Bapak yakin kayak gitu? Ayo. Itu yang jadi masalahnya kan, kenapa kita tahu seperti ini? Kan itu
itulah pakai dalil. Kenapa saya ini bisa berubah? Saya ini punya sifat khusus yang menandakan kalau saya ini makhluk. Apa makna makhluk? Diciptakan. Apa makna diciptakan? Mesti sebelumnya tidak ada, kemudian menjadi ada. Nah, Allah Ta'ala itu pencipta, bukan yang diciptakan. Makanya pencipta itu tidak ada permulaan. Gimana Ustaz? Kok tidak ada permulaan gimana? Itulah yang tak boleh kita bayangkan. Kalau kita bayangkan juga imma sosek, ya bisa sesat itu Pak. Jangan dibayangkan. Jadi dalam tauhid pelajaran akidah itu kita diusahakan tidak meliarkan pikiran kita untuk bertanya-tanya kalau gini gimana, kalau gini enggak jangan kayak gitu. Apalagi berbicara tentang zat Allah. Jadi tidak boleh seperti itu. Ya, jadi bagaimana kok adanya sesuatu zat Allah kok tanpa permulaan? Itulah yang tidak boleh dibayangkan. Kekuatan iman kita lah yang di situ. Kekuatan iman kita. Kita yakin kalau Allah itu ada permulaan, berarti ada yang menciptakan. Kalau ada yang menciptakan, berarti dia bukan Tuhan, berarti bukan pencipta, dia makhluk berarti. Penciptanya ini gimana? Kalau ada permulaan juga, berarti ada yang menciptakan. Nah itu nanti berujung rantai tidak sampai habis. Ya, tidak ada habisnya. Kalau tidak ada habisnya, itu sama saja alam tidak ada. Apa istilahnya kalau dalam bahasa tauhidnya itu namanya tasalsul. Ini berujung terus nyambung sampai tidak ada habisnya, itu namanya tasalsul. Dan itu mustahil. Contohnya apa? Saya mau kasih Bapak uang hari ini, contohnya saya akan kasih Bapak sekarang uang 10.000. Tapi dengan syarat sebelumnya hari kemarin saya sudah kasih 10.000. Kemarin saya kasih 10.000 kan? Kemudian kemarin itu saya kasih 10.000. Kalau sebelumnya kemarinnya juga itu sudah kasih 10.000. Kira-kira ada nggak saya kasih 10.000 sekarang? Tidak ada. Jadi mengatakan bahwa Allah itu ada atau ada permulaan, maknanya sama, konsekuensinya sama saja mengatakan Allah itu makhluk diciptakan dan tidak ada. Ya, sama saja menafikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi wujudnya Allah, adanya Allah itu tanpa permulaan. Berbeda dengan kita yang adanya itu ada masa permulaannya, ada perubahan di sepanjang hidupnya. Kemudian sudah sampai ajalnya meninggal, hilang dari dunia ini. Nah, Allah Ta'ala wujudnya adanya tanpa permulaan dan tidak ada pengakhiran. Yang adanya tanpa permulaan itu namanya qadimun, mempunyai sifat hitam. Yang adanya tanpa pengakhiran, tidak fana, itu namanya baqa, punya sifat baqa, namanya baqin, al-baqi. Nah, itu berbedanya wujudnya Allah Ta'ala dengan wujudnya makhluk. Jadi kesimpulannya Allah itu ada, dan adanya Allah bukan karena diciptakan. Adanya Allah tidak ada permulaan. Adanya Allah tidak ada pengakhiran. Adanya Allah Subhanahu wa ta'ala bizatihi, ya, bukan karena ada yang menciptakan, ya, tapi Allah itu ada pada azal, tidak ada permulaan, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kanallahu wa lam yakun syai'un ghairuh. Allah itu ada pada azal dan tidak ada sesuatu pun selainnya. Ya, jadi kaji kita pada subuh kali ini itu berkaitan dengan sifat wujud bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, apa perbedaan asma Allah dengan sifat Allah? Ya.
Ini salah satu pertanyaan yang sering muncul. Ahlus sunnah kan kemarin di awal kita membicarakan tentang sifat 20. Sifat 20 itu yang dibicarakan di dalam ahlus sunnah itu bukanlah membatasi. Karena kalau membatasi sifat Allah itu akan bertentangan dengan Asmaul Husna. Ya, Asmaul Husna. Lalu bagaimana kok? Kenapa nggak dibilang sifat? Kenapa kok dibatasi dengan 20? Karena sifat-sifat 20 ini sifat yang bisa dicerna dengan akal. Selebihnya tidak. Karena sifat-sifat ini bisa dicerna dengan akal, bisa difikirkan. Kalau orang mau berpikir, yakin Allah pencipta alam ini mesti punya kehendak. Kan ya, nggak terpaksa. Pencipta alam yang mengatur, masa diatur? Berarti bukan pencipta. Pencipta alam kalau nggak kuasa, bagaimana? Mesti tahu kan akal tuh? Nah, tahu. Jadi 20 sifat ini dipilih oleh para ulama. Ini yang sekiranya kalau dijelaskan semua kalangan siapapun terima. Masuk akal. Bukan membatasi sifat Allah jadi 20. Nah, dengan Asmaul Husna, ya Asmaul Husna Allah Maha Rahim, itu sifat rahmat. Allah punya sifat rahmat, namanya Allah Maha Rahim. Ya, secara umum semuanya sifat. Ya, itu sifat Allah. Cuma di sini ada yang bisa dicerna dengan akal, ada yang tidak bisa dicerna akal. Dengan makna apa? Kalau untuk mengetahuinya kita tidak bisa ngakal-ngakalin. Gimana kita tahu Allah Maha Rahmat? Allah mempunyai sifat kasih sayang itu gimana kita tahu? Karena dikasih tahu di dalam Al-Quran, ya, itu Ghafurur Rahim. Oh, Allah Maha Pengampun. Dari mana kita tahu? Kita pakai akal bisa. Pencipta alam itu kuasa. Pencipta alam itu ini. Pencipta alam itu ini bagi pemula ya. Andai saja ada orang pertama kali berpikir seperti ini. Pencipta alam itu maha kuasa, maha pengatur, maha kuasa, maha berkehendak mestinya. Terpikir nggak ketika itu andai saja kita yang seperti itu, terpikir nggak maha penyayang? Jadi sifat-sifat maha penyayang, maha yang di dalam Asmaul Husna, maha penyayang, maha mengasihi hambanya, itu sifat-sifat yang kita tahu, kita misalnya tahunya dengan misalnya teks-teks yang ada di dalam Al-Quran atau di dalam hadis. Jadi tidak bisa secara mandiri akal itu bisa nyampe atau terpikir ke sana. Tahu gitu. Jadi yang disebutkan oleh para ulama 20 itu tidak menafikan Asmaul Husna sebagai sifat, tapi ingin menjelaskan bahwa ini adalah sifat-sifat yang wajib bagi Allah yang tercerna oleh akal. Bukan membatasi. Asmaul Husna itu ya sifat Allah sama saja. Ya, tidak dinafikan. Cuma khusus penyebutan 20 ini karena ini. Ya, semuanya sifat, khusus 20 dikhususkan penyebutannya dengan 20 atau 13 itu karena sebab tertentu. Dan jadi bedanya sebenarnya tidak ada. Jadi Asmaul Husna itu kan ya nama atau sifat-sifat Allah juga. Ya, 20 juga sifat Allah. Jadi secara umum ya sama-sama sifat bagi Allah. Cuma dikhususkan penyebutannya 20 oleh para ulama. Tujuannya apa? Untuk menjelaskan ini sifat-sifat yang semua kalangan itu tahu. Ya, mampu istilahnya memahami dengan akal. Ya, seperti itu. Ya, Allah Al-Jabbar bisa. Orang ateis mana terpikir seperti itu. Jadi terus Al-Muhaiminu itu nggak terpikir kan sama orang ateis, tapi Maha Kuasa bisa terpikir. Kira-kira pengatur yang alam semesta sejagat raya ini kuasa nggak? Masuk di semua akal siapapun.
Ya, di semua artinya menerima tanpa harus iman pun, ya misalnya tanpa harus, misalnya tidak ada orang yang ngasih tahu misalnya, ya akan terpikir yang membuat seperti ini mesti kuasa, mesti mampu. Ya kayak kita terpikir tukang itu misalnya ada namanya Pak Tukang, kita terpikir nggak kalau Pak Tukang ini mestinya nggak bisa bikin rumah? Terpikir nggak kayak gitu? Enggak kan? Mesti bikinnya apa? Ini Pak Tukang, ya berarti kerjanya bikin rumah. Artinya semua orang juga tahu. Begitu juga dengan sifat-sifat dua. Tapi kalau Pak Tukang ini sayang nggak ke istri? Apakah semua orang bisa tahu dengan akalnya? Nggak bisa. Harus tahu dulu siapa. Imma istrinya yang ngasih tahu, atau suaminya yang atau anaknya yang ngasih tahu bahwa misalnya saya sayang sama istri saya, atau istrinya mengatakan suami saya itu sayang sekali dengan istri saya. Bisa dipahami Pak? Nah itulah beda. Pendekatannya gitulah, pendekatan pemahamannya. Ya, itu aja insyaallah. Ingin apakah mengetahui, kan kurang paham nih Ustaz yang mengenai pertanyaan Ustaz Amir tadi, ingin meneruskan aja. Itu dalil nakli tentang Asmaul Husna itu milik Allah itu gimana? Dalil naklinya ada di hadis. Hadisnya ada beberapa riwayat, ya, ada beberapa riwayat tentang hadis Asmaul Husna. Inna lillahi tis'un wa tis'ina inna lillahi tis'un wa tis'ina isman. Ada hadisnya, Allah mempunyai 99 nama. Barulah disebutkan yang Asmaul Husna yang biasa ada di Al-Quran biasanya. Ya, itu disebutkan. Itu yang pertama, disebutkan langsung oleh Nabi. Allah punya nama dengan 99 nama tersebut. Kemudian nama, misalnya apa sih namanya? Allahu Rahimun. Apa makna Rahim? Maha penyayang. Berarti Allah punya sifat penyayang. Kalau orang misalnya dia ganteng tapi tidak punya sifat kegantengan, bisa enggak? Dia orangnya pemurah tapi nggak suka ngasih orang, bisa nggak dikasih? Bisa nggak? Berarti dia pemurah karena dia punya sifat suka ngasih orang. Allah Maha Penyayang, berarti begitu kan ya. Nah, jadi secara hadis memang ada hadisnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan ada banyak riwayatnya. Secara pemahaman, secara nama dengan sifat ini gimana? Kan Rasulullah bilangnya nama, itu sifatnya mana? Nah, ini itu tadi. Allah Maha Rahim, artinya apa? Mesti punya sifat. Jadi atau sudah kelas? Nah, barakallahu fikum. Maaf atas kekurangan. Mudah-mudahan kita diberikan istiqomah dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz. Sebelum saya menutup acara ini, mari kita baca Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.